Wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat atas kuasa-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di video kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Wirima Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Restuhan Anissa, SE MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Baiklah, selanjutnya yang saya hormati teman-teman sekalian yang menonton video saya pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, izin saya perkenalan diri. Nama saya Irfan Auto Benefit dengan NIM P1C465. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Jambi angkatan 2024. Di sini saya akan membahas tentang PPh 3 Desa, Modal dan Hadiah, PPh 26 penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Baiklah, untuk yang pertama adalah PPh 3 Desa, Modal dan Hadiah. Dalam Undang-Undang Pasal 23, PPh mengatakan tentang pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain dari potong pajak penghasilan tersebut. Nah, ini adalah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang PPh. Untuk objek pemotongan PPh Pasal 3, yang pertama adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua adalah bunga termasuk premium, konto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga adalah royalti, hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Untuk yang kelima adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pekerjaan nyata, kecuali sewa, tanah, dan atau bangunan. Yang keenam adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Nah, untuk tarif pemotongannya, besarnya itu dibagi dalam dua macam. Yang pertama itu dalam 0%. Nah, 15% dari jumlah bruto. Nah, ini terdiri dari yang pertama adalah dividen, yang kedua adalah bunga termasuk premium, yang lain, yang ketiga adalah royalti, yang keempat adalah hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya, yang kelima cuma 4 untuk tarif pemotongan sebesar 50%. Kita masuk yang sebesar 2%. Terus 1% ini dikali dengan jumlah bruto tidak termasuk pajak potongan nilai. Yang pertama itu atas sewa dan modal lain sebelum tetap kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang kedua adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Nah, untuk cara menghitung biaya produk 3 ini, yang pertama itu adalah hadiah sehubungan dengan kegiatan dan penghargaan oleh wajib pajak kepada termasuk BUT dikenakan potongan PPh 43 sebesar 15% dikali jumlah bruto. Rumusnya itu adalah 15% dikali bruto. Nah, di sini saya mendapat contoh. Contohnya itu adalah CV pernah mendapat hadiah sebuah mobil senilai 200 juta rupiah sebagai distributor terbaik dari PT Arta Raya. Nah, untuk PPh 3 itu adalah 15% dikali bruto. Nah, brutonya itu kan 200 juta. Berarti jawabannya 15% dikali 200 juta dapatlah perhitungan PPh 3 itu sebesar 30 juta. Nah, untuk cara menghitung PPh pasal 3 atas sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, atau jasa lainnya, itu rumusnya itu sebesar 2% dikali bruto. Nah, di sini saya ada contoh, contohnya itu adalah CV Terang Abadi mengikat kontrak dengan PT Indah yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama 1 tahun dengan nilai kontrak sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 3-nya itu adalah 2% dikali bruto. Brutonya kan tadi 100 juta, berarti kita masukkan saja 2% dikali 100 juta, dapatlah perhitungan PPh pasal 3-nya itu sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, kita masuk ke PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Wajib pajak PPh pasal 26 itu terdiri dari orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan adalah wajib pajak luar negeri. Nah, untuk tarifnya itu dibagi dalam dua macam atas penghasilan yang berupa yang pertama itu adalah dividen, yang kedua diskonto, yang ketiga adalah royalti, sewa, dan penghasilan lainnya. Yang keempat adalah imbalan sehubungan jasa pekerjaan atau kegiatan. Yang kelima adalah hadiah dan penghargaan. Yang keenam adalah pensiun dari dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketiga adalah premi swab dan transaksi nilai lainnya. Yang terakhir adalah keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disediakan untuk dibayarkan atau yang telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak
dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Nah, rumusnya itu adalah penghasilan bruto dikali 20%. Yang kedua, atas penghasilan yang berupa yang pertama adalah penghasilan yang dari Indonesia, yang kedua premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu. Rumusnya itu adalah PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan itu dikali 20%. Besarnya perkiraan penghasilan itu untuk penjualan kita adalah 20% dari harga jual. Nah, untuk besarnya perkiraan penghasilan itu untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan di luar negeri, perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. Yang kedua, atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. Yang ketiga adalah atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Nah, yang ketiga adalah atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham, saham dipotong PPh 46 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu. Rumusnya itu adalah PPh 46 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan itu dikali 20%. Besarnya penghasilan itu adalah 20% dari harga jual. Keempat, atas penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama adalah penanaman kembali dilakukan seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua adalah perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf yang pertama adalah A, harus aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Nah, selanjutnya penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Yang terakhir adalah tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial. Rumusnya itu adalah PPh 46 sama dengan PKP dikurang PPh total dikali 20%. Termasuk catatan. Untuk keperluan penghitungan PPh pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran itu dibebankan. Di sini saya masukkan contohnya. Contohnya adalah Mac adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mac bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mac sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mac memperoleh gaji sebesar 5.000 dolar. Kurs yang berlaku pada pekan tersebut adalah 3.500 per 1 dolar US. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 26-nya adalah penghasilan bruto berupa gaji sebulan, gaji sebanyak 5.000 dolar, dikali dengan rupiah 13.500 dapat hasilnya 67.500.000 rupiah. Nah, untuk penerapan tarif PPh-nya sebesar 20% dikali total gajinya sebesar 67.500.000 rupiah. Dapatlah PPh pasal 26 gaji MEK di bulan April 2018 adalah 13.500.000 rupiah. Untuk tipe pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali yang pertama adalah pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang ataupun jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUP di Indonesia. Nah, yang kedua adalah pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara PUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Yang terakhir adalah pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berupa status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Nah, untuk pemotong pajak pasal 26 ini terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga adalah penyelenggaraan kegiatan, yang keempat adalah bentuk usaha tetap, yang kelima adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang terakhir adalah pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26.
Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam ucapan maupun perbuatan, dan saya juga ingin berterima kasih atas perhatian Bapak sekalian karena telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi